Ukur diri, jangan tinggi hati. Karena menyakiti hati, mesti hati-hati. Jika yang disakiti adalah mereka yang kemudian putus asa, akan meminta perantara guna-guna untuk balas dendam atau bahkan memikat hingga terikat. Inilah yang membuat praktek pelet tak pernah kehilangan zaman. Selalu ada yang memanfaatkannya, terutama untuk tujuan-tujuan tertentu. Lantas, seperti apa ritual pelet paling ampuh yang dipraktekkan Ki Geni Seketi? Halo Ki Geni, apa kabar? Halo Mbak Ica, halo Ganjil Misteri. Boleh dijelaskan sedikit, mungkin dari pemirsa Ganjil Misteri hanya tahu permukaannya aja nih, oh pelet, tapi secara detail dia tidak tahu nih apa pelet tersebut. Oke, kalau untuk pelet sendiri sebenarnya adalah salah satu ilmu ataupun kekuatan supranatural yang menyatukan dua orang yang mungkin itu ada yang belum kenal, ada yang udah kenal tetapi tidak ada rasa, jadi menyatukan rasa gitu loh. Kalau jenis-jenis pelet ini kan banyak nih Ki, Banyak. boleh dijelaskan nggak jenis-jenis peletnya? Jadi kalau untuk jenis-jenis pelet ini ada yang namanya pelet biasa ya, itu bisa dilakukan oleh orang yang nggak kita kenal, ada yang sesama kita kenal, terus ada lagi pelet yang dilakukan namanya putar giling. Nah kalau putar giling itu pelet yang dilakukan ataupun yang diritualkan dikarenakan seseorang ini dulunya punya hubungan, terus tiba-tiba putus, tiba-tiba nggak ada hubungan lagi, dan itu diminta untuk dikembalikan rasanya. Jadi mengembalikan rasa yang telah hilang. Sejumlah benda dibutuhkan untuk perantara energi pelet sampai ke sasaran. Biasanya, benda-benda yang pernah dipakai target atau akan lebih ampuh jika bisa mendapatkan bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya saja, rambut seseorang yang akan menjadi sasaran pelet. Sementara itu, keampuhan pelet bisa tergantung ritualnya. Tapi, untuk pelet biasa yang tidak terlalu kuat, bisa memakai media-media seperti minyak pelet. Nah, kalau untuk paling ampuh sih sebenarnya lebih ke ritual ya. Banyak pelet yang menggunakan dengan media minyak, media susuk ataupun apa. Cuman kalau yang paling ampuh dan hanya ditargetkan untuk satu orang, itu biasanya menggunakan metode ritual khusus. Kalau untuk ritual ampuh itu biasanya kita butuh foto jelas, foto yang memang ini terlihat jelas, terus nama lengkap, tanggal lahir, sama bin ataupun bintinya. Nah, bahkan yang lebih memperkuat lagi itu biasanya menggunakan media seperti rambut atau kuku. Dan jika ingin mendapatkan pelet paling mematikan, pakailah medium yang berasal dari bagian tubuh terdalam seseorang yang menjadi sasaran pelet. Umpamanya saja, yang paling dicari adalah ludah. Nah, ada lagi yang lebih kuat lagi, itu menggunakan air ludah. Air ludah ataupun air kotoran yang lainnya yang ada dari tubuh si target ini tadi. Makanya di zaman dahulu banyak kejadian orang yang menyepelekan seseorang tiba-tiba meludahinya, dan ludahnya dipakai untuk sebagai media pelet. Karena kalau menggunakan dari salah satu bagian tubuhnya ataupun cairan dari tubuhnya itu lebih cepat mengenai sasaran. Gitu loh, karena medianya lebih cepat gitu loh. Jadi kalau diritualin itu kayak biasanya diritualin pakai nama tanggal lahir, nama orang tua sejabang bayinya kan gitu kan. Itu masih kurang cepat dibandingkan dengan menggunakan rambut ataupun barang-barang si korban.
Lantas seperti apa ritual pelet paling mematikan itu? Benarkah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminta pelet? Sebagai praktisi spiritual, Ki Geni Seketi termasuk yang memiliki ilmu pelet paling dicari. Benda-benda mistik yang biasa menjadi perantara pelet, ia sediakan cukup lengkap di altar padepokannya. Ada sejumlah pesanan pelet yang sudah diritualkan, tinggal menunggu waktu untuk membuahkan hasil. Baik Naki, boleh diajak gak nih buat melihat ritual untuk pelet terampuh? Ya, bisa dijelaskan juga Niki. Jadi di sini ada apa? Ada mangkok merah yang udah berisi rambut, foto target, foto peminta, itu disatukan di dalam satu mangkok merah dan dibungkus dengan kain putih selama 7 hari. Ada sesi berikutnya biasanya menggunakan ini. Jadi ini bambu, ini isinya bambu. Nah, jadi bambu itu biasa untuk diikat sukmanya. Jadi target dan ini akan diikat sukma sama dikunci syahwatnya. Berpuluh tahun menjadi pengalam ilmu pelet, Ki Geni memiliki aturan tersendiri. Ia hanya akan melayani permintaan pelet untuk kebutuhan baik. Ia selalu menolak memelet seseorang dengan tujuan menyakiti. Apalagi ada aroma balas dendam. Kalau tadi media-media juga ada minyak seperti minyak ini. Tapi yang kita lebih ke arah yang permanen ya. Permanen biasanya memang menggunakan ini ritual khusus. Jadi ritual khusus ini itu sifatnya permanen, makanya sebelum melakukan ritual ini aku harus bertanya kepada si peminta pelet ini serius atau untuk main-main. Biasanya kita tidak bakal ngelayanin lah orang yang hanya minta untuk balas dendam ataupun apa. Karena memang banyak unsur-unsur yang memang itu energinya kuat banget dan itu bisa menyatukan seseorang sampai biasa, maka ada pelet yang bisa membuat orang sampai gila. Iya, sampai gila kalau dia nggak ketemu sama si peminta pelet yang tadi. Memelet seseorang sesungguhnya bukan tanpa risiko. Ki Geni selalu mengingatkan mereka yang minta pelet agar berhati-hati. Apalagi untuk jenis pelet ampuh yang memiliki kemungkinan berbalik atau justru yang dipelet mempunyai ketebalan batin sehingga tidak mempan diguna-guna. Biasanya kepada mereka yang minta pelet, Ki Geni meminta untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memudarkan ritual yang sedang dikerjakan. Kalau untuk berbalik sih pernah. Jadi sebenarnya kalau orang meminta ritual pelet, dia harus benar-benar kosong. Jadi nggak boleh mikirin targetnya, nggak boleh mikirin berharap terlalu besar juga nggak boleh. Makanya di zaman dulu kalau orang ingin meminta pelet, itu biasanya dia dipingit, diasingkan agar tidak memikirkan ataupun apa, dan dia yang bakal dicari sama si target pelet ini tadi. Kalau untuk ritual sih mungkin ini aja, ini biasa 7 hari diritualin terus menerus, mulai dari jam 10 malam sampai jam 12, nanti lanjut lagi jam 2 sampai jam 4. Nah, terkadang ada kesulitan jika si target pelet ini itu tidurnya berbalik. Dia tidurnya pagi. Jadi kita harus nunggu lagi tuh. Nah, jadi proses ini hanya bisa dimulai di saat si target tidur. Karena penarikan sukma, penarikan itunya itu di saat dia tidur. Jadi kalau untuk penarikan sukma itu biasanya di saat dia tidur,
itu kita akan melakukan ritual menarik sukmanya untuk mempengaruhi, memasukkan energi untuk dia terbayang-bayang, termimpi, terbawa ke si peminta pelet ini tadi. Jadi di dalam ini tadi udah kita jelasin juga ada darah ayam cemani. Itu memang biasa yang dipilih, memang ayamnya yang memang hitam dari lidahnya, dari semuanya hitam sampai darahnya juga. Terus foto itu biasa aku maksimal itu cuman bisa 4 klien atau 5 klien dalam satu ritual, nggak bisa banyak. Lalu apa yang terjadi saat Ica menjajal energi pelet yang sudah diritualkan Ki Geni Seketi? Benarkah ada hantaman kekuatan gaib pada tubuhnya? Setelah ritual-ritual tertentu dianggap selesai, proses pelet belum benar-benar sempurna. Masih ada satu tahapan paling penting, yaitu mengunci syahwat orang yang dipelet. Tapi Ki Geni hanya mau melakukan penguncian tersebut pada orang-orang yang memang sudah memiliki ikatan resmi sebagai suami istri. Sebab mengikat syahwat bisa sangat berbahaya bila dilakukan pada sembarangan orang. Karena ini kebetulan ada yang udah 7 hari. Ini udah 7 hari diritualkan, bakal kita pindah untuk kunci syahwat. Nah, biasanya juga untuk penguncian syahwat itu kita memilih yang memang udah hubungannya resmi. Ya, kalau udah seperti itu bakal dicampurkan ke pakaian dalamnya. Nanti bakal diikat di bungkus atau rambutnya gitu loh. Kalau bambunya itu sebenarnya harus bambu kuning yang udah dibersihkan, memang untuk biasa aku ritualin gitu loh. Bambunya ini sengaja kita bungkus pakai kain hitam tadi. Terus ada fotonya, rambutnya juga ada, udah disiapin, udah dimasukin ke dalam itu. Ritual pelet memang tergantung tingkat kesulitan serta sasaran yang ingin dicapai. Ki Geni biasanya membutuhkan waktu 40 hari untuk melakukan ritual tertentu agar peletnya menjadi sempurna. Tapi pada hitungan 7 hari sejak ritual pertama dilakukan, sesungguhnya pelet sudah mulai bekerja dan bisa dirasakan oleh sasaran. Ini sih lebih wadah tempat kalau aku ritual pelet dan di sini ada keris, ini jalan goyang. Di situ biasa di sini itu selama 40 hari baru dilepas. Iya, ditahan dulu selama 40 hari baru kita lepas, baru kita simpan. Ada tempat penyimpanan khusus di dalam. Itu udah kita siapin, jadi yang udah diritualkan itu disimpan di dalam guci. Jadi itu dikunci di situ, dikurung di situ. Biasanya kalau untuk efek ataupun progresnya itu biasanya dalam 7 hari ritual pertama itu udah ada terlihat progresnya gitu loh. Terkadang itu doang tuh yang ngebuat susah, membuat sulit. Terkadang ada yang tidak lengkap seperti nama ayah kandung, ataupun memang udah bertahun-tahun nggak ada barang-barang target ini. Itu yang ngebuat ritualnya agak sedikit susah. Bukan nggak bisa, membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, sebenarnya kita menggunakan juga darah dari kalau boleh disebutkan mungkin darah perawan. Di sini juga udah disiapin darahnya, cuman kamera kena nggak boleh kan. Ini darah perawan udah disiapin. Jadi kita memang punya orang khusus di mana kita bisa dapatkan media-media untuk ritual tersebut. Bukan ingin mencoba-coba atau jumawa merasakan kekuatan ilmu pelet, Ica
berusaha merasakan getaran energi pelet yang sudah diritualkan Ki Geni. Dan berikut yang kemudian terjadi pada Ica. Oke Ki Geni, sekarang coba aku mau merasakan nih. Nah, boleh duduk. Oke, sini ya. Ya, ini keringetan. Cuman pertama yang aku rasain ya, kaki ini terus Getar gitu ya. getar, berasa banget getarannya gitu kan. Nggak tahu deh tadi pas selama itu ke ini gak, ini benar-benar guncang sih kaki, terus panas. Jadi itu lebih ke arah apa ya, kayak dia bisa dibilang kayak siluman apa ya, kayak leak ataupun apa itu. Jadi emang dia biasa menggerakin di kaki, makanya biasa aku juga kalau ritual itu lebih ke arah kaki, pasti kecak deh, itu lebih kecak, itu lebih energinya pasti ada gerakan-gerakan tertentu yang membuat tubuh itu gerak seperti leak ataupun seperti Maryaban ataupun seperti Buto Ijo ataupun Gindurwo gitu. Jadi emang energinya tuh kayak gitu gue ya, gede, panas, punggung di sini panas. Seperti tak lekang oleh zaman, pelet tetap menjadi sarana penaklukan yang bisa diandalkan. Meski sudah memasuki era super modern, tapi para praktisi spiritual yang mampu menjadi pelaku pelet tetap dicari. Dan ini yang akan terus terjadi hingga nanti. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.